Salam saudara terkasih, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan hari ini pada hari Kamis Putih kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 22 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dung dapot hatihana mangan si panganon paskai, juguk ma Yesus rap dohot akka anak sisiannya." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus, bagi orang Yahudi, makan Paskah merupakan sesuatu makanan yang harus dipersiapkan setiap tahunnya untuk memperingati tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari bangsa penjajahan kepada bangsa tanah yang penuh dengan susu dan madu yang sudah disediakan Allah. Ketika orang Israel makan Paskah, maka mereka akan makan roti tak beragi dan juga minum anggur sebagai simbol penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dihantar kepada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, ketika Yesus berada di Israel setelah menaiki keledai, kemudian Yesus berada di sebuah rumah untuk mengadakan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah ini merupakan sesuatu yang terakhir untuk dijalani Yesus, karena memang setelah itu Dia akan menjadi mati dan dikuburkan, kemudian bangkit daripada kematian. Perjamuan Paskah ini menjadi suatu momen yang begitu mengharukan bagi seluruh murid-murid dan juga begitu menyedihkan bagi Yesus, karena dia tahu dia akan menjadi domba Allah yang mencurahkan darahnya untuk keselamatan daripada orang-orang yang mengasihinya. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah melaksanakan Paskah itu, kemudian Yesus mengatakan, "Saya sangat sedih karena inilah jamuan terakhir bagi saya." Artinya Yesus mengetahui akan dirubah menjadi tubuhnya dan darahnya lah yang akan menjadi Paskah itu sendiri, yaitu berlalu, melewatkan daripada penderitaan-penderitaan yang seharusnya dikenakan bagi orang-orang berdosa. Saudara terkasih, ketika kita mengingat Paskah dan malam sebelum kematian Yesus Kristus penyalipan, maka kita akan teringat bagaimana Yesus memperlihatkan bahwa roti dan anggur adalah menjadi tubuhnya. Dia akan mati oleh karena disalibkan dalam rangka penebusan dan pembebasan orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya Yesus menerangkan pada perikop ini bahwa akan ada yang mengkhianatinya, sehingga pada saat itu satu dengan yang lain murid-murid Yesus bertanya, "Siapakah dia di antara kita?" Namun Yesus tetap menjaga untuk tidak mengatakan siapa yang dimaksudnya. Ketika Yesus sudah menyatakan ini, kemudian yang terjadi bagi murid itu adalah Dia mengatakan bahwa tubuhkulah dan darahkulah yang selanjutnya engkau minum dan makan. Dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang tersalib itu, maka keselamatan akan menjadi Pesah ataupun Paskah, berlalu dari hukum dosa menjadi hukum keselamatan yang sudah disediakan Yesus Kristus. Tubuh dan darah Yesus adalah simbol daripada yang diadakan di dalam roti dan anggur itu, sehingga kuasa daripada firman itu bisa memulihkan kita, menyelamatkan kita. Ada perjamuan antara Allah dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan perjamuan itu kita menjadi dipersekutukan, disatukan yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah melalui firman ini kita semakin dikuatkan, dituntun dan diingatkan akan makna kematian Yesus dan penyalipan yang sudah dinyatakannya, sehingga bagian keselamatan kita.
Bila kita sebagai orang percaya menghidupi dan mengimani kematian itu sebagai awal daripada keselamatan kita. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami akan makna Paskah. Bila melalui itu kami menjadi dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan daripada dosa kami. Kami menjadi teringat bahwa tubuh dan darah Yesus Kristus menjadi makna yang begitu berharga bagi keselamatan kami. Biar firman-Mu menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.